Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau kupas tuntas sebuah studi kasus klasik yang, menarik banget dari Peter F. Drucker, bukunya Management Cases. Iya, ini salah satu kasus yang sering dibahas ya. Betul, kita fokus ke studi kasus nomor 14, pengendalian biaya di rumah sakit. Jadi soal duit dan efisiensi di tempat yang, ya kita tahu, krusial banget. Glen River Hospital ya nama rumah sakitnya. Iya, Glen River Hospital. Jadi kita bakal lihat gimana rumah sakit komunitas ini berhadapan sama rencana ekspansi besar, tapi malah mentok di pertanyaan dasar soal biaya, efisiensi, sama ya gimana sih sumber daya mereka itu dipakai sebenarnya. Benar, isu klasik manajemen sebenarnya, tapi konteksnya rumah sakit non-profit, jadi ada dinamika uniknya. Nah, itu dia. Misi kita hari ini yaitu menggali akar masalahnya, lihat argumen-argumennya, dan ambil pelajaran penting yang mungkin relevan buat Anda. Apalagi kan isu biaya layanan kesehatan ini lagi, naik terus di mana-mana ya. Betul banget. Oke, siap nih kita bedah. Siap. Oke, ayo kita langsung ke jantung kasusnya si Glen River Hospital. Ceritanya dimulai dari Seymour Politz. Dia ini ketua komite keuangan rumah sakit. Posisi kunci itu soal duit kan? Banget. Nah, dia lagi meninjau proposal ekspansi yang bisa dibilang ambisius lah. Proposal ini dibikin sama administrator rumah sakitnya, Dr. Bernauer. Dan katanya proposalnya nggak salah-salah ya? Ada dasarnya. Justru itu, kelihatannya sih didasarkan pada analisis tren populasi yang cermat banget, metodis gitu. Jadi bukan ngarang. Oke, jadi analisisnya kuat, terus apa kesimpulannya? Butuh apa rumah sakitnya? Intinya, kesimpulan Dr. Bernauer itu, Glen River butuh banget nambah kapasitas. Kira-kira 30 kamar baru, atau ya sekitar 60 tempat tidur tambahan lah. Cukup banyak ya, 60 tempat tidur. Iya. Dan yang ditekankan sama dia, ini butuhnya spesifik clinical care beds. Tempat tidur buat perawatan klinis yang intensif gitu. Oke. Jadi bukan sembarang tempat tidur tambahan. Bukan. Dan rencana ini, malah dapat pujian loh. Sepupunya si Seymour, namanya Linda, dia ini kayaknya ahli gitu soal perencanaan rumah sakit. Oh ya. Terus kata Linda gimana? Dia bilang, dari sisi analisis kebutuhan berdasarkan populasi, rencana Dr. Bernauer itu bagus banget. Model perencanaan yang oke lah. Malah, si Linda ini awalnya mikir, jangan-jangan butuhnya lebih banyak lagi. Sekitar 75 tempat tidur klinis baru mungkin. Wow, lebih banyak lagi, tapi kayaknya ada tapinya nih ya. Nah, persis. Di titik ini nih, arah diskusinya langsung belok tajam. Si Linda ini, abis muji-muji metodologinya, dia malah ngebongkar asumsi dasarnya. Ngebongkarnya gimana maksudnya? Dia nunjukin sebuah ironi gitu. Jadi, meskipun rumah sakit merasa butuh puluhan tempat tidur klinis baru yang mahal itu, data observasi dia di lapangan nunjukin kalau mereka itu sebenarnya udah pakai sekitar 40 kamar perawatan klinis yang ada. Fasilitas mahal loh ini modal sama operasionalnya. Oke. Dipakai buat apa? Nah, itu dia. Dipakai buat pasien yang kebutuhannya sebenarnya nggak perlu fasilitas atau perawatan semahal itu. Gitu loh. Wah, menarik. Jadi ada semacam misal lokasi sumber daya gitu ya? Tepat. Dan Linda kasih contoh-contoh yang spesifik banget, konkret, jadi susah dibantah argumennya. Mau kita lihat contohnya? Boleh. Ini penting kayaknya. Oke, pertama nih, kasus maternitas. Kata Linda, ibu melahirkan yang kondisinya sehat, normal, itu sebenarnya nggak perlu kamar klinis canggih. Masuk akal sih ya. Mereka kan nggak sakit. Iya kan? Yang mereka butuhin itu ya tempat istirahat aja yang nyaman, bersih, abis lahiran. Lebih mirip fasilitas motel bagus lah. Kebutuhan klinisnya paling cuma buat bayi yang ada masalah, atau ya pas di ruang bersalin sama ruang pemulihan awal aja. Jadi kalau ibu sehat ditaruh di kamar klinis? Pemborosan banget, kata Linda. Dia sampai ngasih estimasi biaya loh. Fasilitas tipe motel itu modalnya cuma sepertiga, terus biaya layanan sama perawatannya cuma separuh dibanding kamar klinis biasa. Bayangin hematnya. Gila, bedanya jauh banget ya. Sepertiga sama separuh itu signifikan loh. Ini bukan cuma soal duit berarti, tapi soal pas nggaknya fasilitas sama kebutuhan pasien. Betul banget. Lanjut contoh kedua ya. Lanjut. Contoh kedua, pasien kesehatan mental. Tapi ini buat kasus yang relatif ringan ya. Misal pasien depresi atau cemas yang perlu rawat inap tapi nggak lagi krisis akut. Oke, terus kenapa mereka? Sama aja. Kata Linda, mereka juga nggak butuh kamar klinis yang steril, yang fokusnya medis banget gitu. Kebutuhan mereka kan lebih ke ruang konseling yang enak, tempat buat terapi kelompok, area buat sosialisasi kayak kafe atau lounge.
Lingkungan yang lebih terapeutik ya, bukan yang kayak orang sakit parah. Nah, jadi lagi-lagi, fasilitas tipe motel atau lingkungan yang didesain khusus gitu bakal jauh lebih pas. Dan pastinya ya jauh lebih murah daripada ditaruh di kamar klinis mahal yang mungkin malah bikin mereka tambah stres, ya kan? Bener juga sih, lingkungan kan ngaruh banget ke pemulihan mental. Pakai kamar klinis malah bisa kontraproduktif. Tepat. Terus contoh ketiga nih, pasien bedah ortopedi atau yang lagi pemulihan dari operasi kecil. Misalnya, Misalnya pasien habis operasi minor atau yang perlu traksi sebentar. Nah, setelah fase kritis di ruang operasi sama ruang pemulihan awal lewat, ya, banyak dari mereka itu sebenarnya cuma butuh observasi biasa aja atau tempat istirahat yang aman. Nunggu gips kering misalnya, atau latihan jalan awal. Nggak perlu lagi dipantau intensif 24 jam di kamar mahal yang buat perawatan akut. oke, paham. Jadi kalau dirangkum, argumen Linda ini kuat banget ya, dasarnya observasi lapangan yang jeli. Masalah intinya bukan kurang tempat tidur klinis, tapi Tapi, alokasi yang salah. Atau kasarnya, penyalahgunaan tempat tidur klinis mahal buat kebutuhan yang nggak sepadan. persis, isu efisiensi aset dan sumber daya banget ini. Nah, dari situ solusi yang dia usulin jadi logis banget pasti. Solusinya emang kedengeran radikal sih, tapi cerdas banget. Kata Linda, lupain deh itu rencana bangun 30 kamar klinis baru yang mahal. Terus ngapain dong? Dia usulin pendekatan 2 cabang yang jauh lebih efisien. Pertama, bangun fasilitas pendukung baru. Semacam bangunan tambahan gaya motel gitu, 2 lantai, isinya 35-40 kamar lah, berarti kan 70-80 tempat tidur ya. Oke, ini buat nampung pasien-pasien yang tadi itu ya, maternitas, mental ringan, ortopedi non-akut. Betul, didesain khusus buat mereka. Terus yang kedua, nah ini penting, sebagian dananya dipakai buat renovasi dan upgrade 42 kamar klinis lama yang selama ini disalahgunain itu. Oh, jadi kamar lama diperbaiki. Iya, biar bener-bener standar klinis modern yang dibutuhin. Jadi difokuskan lagi fungsinya. Wah, menarik. Terus hasilnya gimana kalau pakai cara Linda ini? Hasilnya keren banget. Dengan cara Linda, Glen River itu justru dapat lebih banyak tempat tidur yang beneran fungsi klinis. Kan 40 buah kamar lama di-upgrade tuh, dibanding rencana awal Bernauer yang cuma nambah 30 baru. Oke, Plus, mereka dapat 70-80 tempat tidur baru di fasilitas tipe motel yang lebih pas buat pasien tertentu tadi. Dan yang paling mantep nih, apa tuh? estimasi total biaya buat proposal Linda ini udah termasuk bangun baru, plus renovasi lama, cuma sekitar 40% dari anggaran rencana awal Dr. Bernauer. Serius? Cuma 40%? Berarti kapasitas nambah lebih banyak, fasilitas lebih pas, biayanya kurang dari separuh. Iya, makanya secara angka ini kayaknya solusi superior banget kan. Operasional lebih efisien, duit lebih hemat, potensi kualitas perawatan juga bisa lebih baik karena pasien ditaruh di tempat yang pas. Kelihatannya sih gitu, tapi biasanya selalu ada tapi nih ya kalau di kasus manajemen. Haha, bener banget. Selalu ada tapinya. Nah, masalah berikutnya, duitnya dari mana? Rencana awal Dr. Bernauer kan punya cara pendanaan yang, ya, tradisional banget buat rumah sakit komunitas non-profit. Ya, rencananya Bernauer itu ngandelin penuh sama kampanye penggalangan dana gede-gedean. Minta sumbangan amal dari komunitas, donatur gitu kan. Betul. Nah, di sini Linda ngeluarin kritik pedesnya yang kedua. Kali ini soal strategi pendanaannya. Dia sampai nyebut ketergantungan sama fundraising ini kebodohan dan kesombongan. Foolish and arrogant. Wih, keras juga ya istilahnya. Kenapa dia bilang gitu? Apa salahnya ngandelin sumbangan? Alasannya pragmatis banget, soal duit lagi. Pertama, biaya buat ngejalanin kampanye penggalangan dana gede itu mahal banget ongkosnya. Oh ya, kayak gimana mahalnya? Linda ngira-ngira bisa habis 25-30 sen dari tiap dolar yang kekumpul. Itu cuma buat biaya administrasi, marketing, acara-acaranya. Kan nggak efisien banget tuh. Ya juga ya, banyak kepotong di jalan. Terus alasan kedua? Kedua, janji sumbangan atau pledges itu seringkali nggak 100% cair. Ada aja resiko orang nggak jadi nyumbang atau nunda bayar. Jadi, ngandelin ini buat proyek modal gede itu resikonya tinggi dan mahal. Oke, masuk akal kritiknya. Terus alternatifnya apa kata Linda? Jangan cuma ngeritik dong. Ada dong, dia usulin pendekatan yang lebih umum di dunia bisnis. Pakai pinjaman komersil. Pinjam duit ke bank itu maksudnya? Iya. Dia saranin rumah sakit pinjem aja sekitar 90% dari total kebutuhan dana proyek.
Bisa ke bank, perusahaan asuransi, atau lewat obligasi yang dikeluarin pemerintah daerah atau otoritas negara. Tapi, emang bisa rumah sakit non-profit kayak Glen River gampang dapat pinjaman segede itu? Bukannya susah ya? Nah, ini poin penting dari Linda. Dia bilang, bisa banget dan layak dicoba. Kenapa? Karena sebagian besar pendapatan operasional rumah sakit itu sebenarnya udah dijamin atau diganti, reimbursed, sama pihak ketiga. Oh, kayak asuransi gitu ya? BPJS kalau di sini mungkin? Atau asuransi swasta? Betul, pikirin aja asuransi swasta. Program kayak Blue Cross, Medicare, Medicaid di sana, pendapatan rumah sakit itu relatif stabil dan bisa diprediksi karena ada jaminan dari para pembayar ini. Jadi buat bank atau pemberi pinjaman risikonya nggak terlalu gede ya? Relatif rendah dibanding banyak bisnis lain. Jaminan pendapatan ini bikin rumah sakit jadi calon peminjam yang menarik. Nah, sumbangan amal, kata Linda, sebaiknya cuma buat lutup sisa 10% terakhir aja, atau buat proyek kecil-kecil lain. Jangan jadi tulang punggung ekspansi gede. Strategi pendanaan yang beda banget ya? Lebih kayak korporasi. Iya. Nah, kita bisa bayangin kan gimana reaksinya si Seymour Politz, ketua komite keuangan, dengar ini semua. Dia kan dari awal udah pusing sama biaya rencana Bernauer yang selangit. Terus dia juga sadar, susah banget ngumpulin duit segitu banyak dari masyarakat yang juga lagi ngeluh biaya RS mahal. Pasti langsung tertarik dia sama idenya Linda. Kayaknya sih gitu. Proposal Linda kan nawarin kapasitas lebih gede, biaya jauh lebih murah, plus strategi pendanaan yang kedengeran lebih efisien dan masuk akal secara finansial. Pasti menggoda banget buat dia. Ya, kalau dilihat dari kacamata efisiensi finansial dan operasional murni sih, argumen Linda kayaknya susah dibantah ya. Tapi, nah, disinilah mulai kelihatan kompleksnya ngelola organisasi non-profit. Kenapa lagi nih? Siapa yang nggak setuju? Dr. Bernauer, si administrator, dia ngasih respons yang menarik banget, mungkin agak ngejutin. Dia ngakuin loh secara teknis idenya Linda soal fasilitas beda, soal efisiensi operasional itu ya masuk akal. Dia ngakuin. Ngakuin. Dia bahkan tahu kalau rumah sakit swasta yang for profit itu udah banyak yang pakai model mirip gitu dan berhasil nekan biaya. Tapi, Haha, ada lagi tapinya. Apa tapinya Dr. Bernauer kali ini? apinya adalah nerapin logika efisiensi bisnis ini di rumah sakit komunitas non-profit kayak Glen River itu nggak segampang itu. Masalahnya bukan di teknis atau finansialnya, tapi di orang-orangnya dan budaya organisasinya. Oh, masalah people dan culture ya. Siapa emangnya jadi masalah? Bernauer nunjuk dua kelompok utama yang kemungkinan besar bakal nolak, atau paling nggak resisten banget sama proposal Linda. Siapa aja tuh? Penasaran. Ini biasanya isinya tokoh masyarakat penting yang nyumbang waktu, tenaga, sering juga duit buat rumah sakit. Oke, para big boss-nya lah ya. Kenapa mereka resisten? Nah, menurut Bernauer, fokus utama dan motivasi dewan ini adalah tujuan mulia rumah sakit. Good cause, misi pelayanan ke komunitas. Mereka mungkin jadi nggak nyaman kalau rumah sakit mulai dijalankan terlalu mirip bisnis yang ngejar-ngejar efisiensi biaya mulu. Takut jiwa sosialnya hilang gitu. Semacam itu. Ada kekhawatiran kalau ngejar efisiensi ala bisnis ini bisa ngerusak semangat pelayanan rumah sakit. Bernauer takut motivasi mereka buat terlibat dan nyumbang bisa luntur kalau fokusnya geser dari berbuat baik ke efisien secara finansial. Masuk akal juga sih kekhawatiran itu. Dari sudut pandang mereka. Terus kelompok kedua siapa? Kelompok kedua, para dokter yang praktek di situ. Dokter. Kenapa dokter nolak efisiensi? Bukannya bagus kalau RS-nya sehat finansial? Nah, penjelasannya Bernauer gini. Dokter di RS komunitas non-profit itu sikapnya beda sama dokter di RS swasta, yang mungkin punya saham, atau RS korporat, yang manajemennya kuat. Di lingkungan Glen River yang menjunjung tujuan mulia tadi, iya. Para dokter mungkin ngerasa nggak pantas ngasih label harga ke perbuatan baik. Improper to put a price tag on benevolence. Buat mereka, prioritas utama ya kualitas rawat pasien sama otonomi profesi mereka. Bukan efisiensi operasional RS secara keseluruhan. Jadi mereka ngelihat upaya efisiensi kayak usul Linda itu sebagai... Mungkin sebagai campur tangan administrasi yang ganggu praktik mereka, atau takutnya malah nurunin standar perawatan. Padahal kan argumen Linda justru sebaliknya ya, pasien dapat perawatan yang lebih pas. Tapi persepsinya bisa beda.
Wah, jadi beneran benturan ya, logika efisiensi yang kayaknya jelas banget nabrak sama realita budaya organisasi dan persepsi nilai dari orang-orang penting di dalamnya. Dilema banget ini. Betul. Dan kasus Drucker ini ditutupnya nggak ngasih jawaban, malah ngasih serangkaian pertanyaan tajam yang sengaja digantung itu buat kita pikirin. Pertanyaan kayak gimana tuh? Misalnya, penjelasan Bernauer soal resistensi dewan sama dokter ini beneran valid nggak sih? Atau jangan-jangan itu cuma alasan aja buat nggak mau berubah, mempertahankan status quo? Pertanyaan kritis tuh. Terus, langkah apa yang bisa diambil Politz yang kayaknya pro-Linda, sama Bernauer yang ngerti logikanya tapi ragu implementasinya, buat nyoba ngubah sikap dewan sama dokter ini? Bisa nggak ya diubah? Nah, itu dia. Kalau gagal ngubah sikap mereka gimana? Apa pilihannya? Nah, loh, apa dong? Minta pemerintah bikin aturan biar semua RS, termasuk Glen River, dipaksa efisien? Wah, pilihan yang sulit semua ya, antara kompromi status quo atau potensi konflik besar. Banget. Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar nunjukin inti dilema organisasi non-profit. Apalagi di sektor kayak kesehatan. Gimana nyimbangin kebutuhan pasien yang naik terus, tekanan efisiensi gara-gara biaya bengkak, persepsi nilai yang beda-beda dari stakeholder internal, manajemen, dewan, dokter, sama komitmen ke misi sosialnya itu sendiri. Nggak gampang emang. Iya, benar-benar kompleks. Nah, setelah kita bedah kasus Glen River ini, kira-kira apa nih pelajaran utama atau wawasan kunci yang bisa kita ambil, terutama yang relevan buat Anda para pendengar? Menurut saya ada beberapa poin penting ya. Pertama, kasus ini jelas banget nunjukin tantangan uniknya ngelola biaya dan efisiensi di organisasi non-profit, khususnya kesehatan. Persepsi soal nilai itu apa sih? Maksudnya nilai. Iya, nilai itu apa? Apa cuma hasil klinis, kepuasan pasien, atau termasuk pemenuhan misi sosial, atau justru efisiensi finansial? Nah, persepsi soal ini bisa beda banget, bahkan bertentangan antara manajemen, dewan pengawas yang mikirin tujuan mulia, sama dokter di lapangan yang prioritasin otonomi dan standar praktek. Ngelola ekspektasi beda-beda ini kuncinya. Oke, poin krusial soal persepsi nilai yang beda-beda. Apa lagi? Kedua, pentingnya analisis yang benar-benar kritis dan dalam soal gimana sumber daya yang ada itu dipakai. Sebelum mikir nambah baru ya, kayak yang Linda tunjukin tuh. Iya, jangan buru-buru nambah ya. Betul, seringkali masalahnya bukan kurang, tapi salah alokasi. Sumber daya paling mahal kayak tempat tidur klinis dipakai buat kebutuhan yang sebenarnya bisa pakai solusi lebih murah dan lebih pas. Jadi, solusi efektif itu seringnya bukan cuma nambah, tapi pakai lebih pinter apa yang udah ada. Atau bahkan berani bikin jenis fasilitas yang beda sama sekali kayak motelnya Linda itu. Ini butuh keberanian buat nanya asumsi lama. Setuju banget. Analisis kritis penggunaan sumber daya itu fundamental. Insight ketiga yang menonjol apa nih? Nah, ini mungkin yang paling provokatif nih. Misi mulia atau tujuan baik itu kadang bisa jadi alasan, sadar atau nggak sadar, buat mempertahankan inefisiensi. Maksudnya gimana tuh? Kapan sih klaim kalau jiwa organisasi bakal hilang kalau efisiensi dikejar itu beneran kepedulian asli sama misi? Dan kapan itu sebenarnya cuma nolak perubahan aja? Oh, Jadi semacam tameng gitu ya? Bisa jadi. Pertanyaan buat Anda mungkin gini, di organisasi yang Anda amati, gimana keseimbangan antara berbuat baik sama berkinerja baik ini diatur? Apa dua hal itu selalu dianggap musuhan? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Ada poin terakhir. Terakhir ya jelas soal model pendanaan. Kasus ini nunjukin pentingnya milih strategi pendanaan yang paling pas dan efisien. Ngandalin banget metode mahal dan nggak pasti kayak fundraising amal itu perlu dievaluasi kritis. Apalagi kalau ada alternatif lain ya. Nah, itu dia. Apalagi kalau ada alternatif pembiayaan lain kayak pinjaman komersial yang lebih layak dan efisien, terutama kalau pendapatan operasionalnya relatif aman, karena dijamin pihak ketiga. Ini bukan berarti sumbangan nggak penting ya, tapi perannya mungkin perlu dipikirin ulang. Intinya, pilih alat finansial yang pas buat kerjaan yang pas. Oke, jadi kasus Glen River Hospital ini kayak ngasih kita gambaran kecil ya dari dilema manajemen klasik. Nyimbangin biaya, efisiensi, harapan stakeholder yang macam-macam, sama misi utama pelayanan, tarik-menarik terus-menerus. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda? Coba deh, luangkan waktu sejenak buat mikir.
Kemungkinan besar dinamika yang mirip-mirip gini, benturan antara misi, efisiensi, kepentingan stakeholder, terjadi juga di organisasi yang Anda kenal atau interaksi sehari-hari. Bisa di mana aja ya? Bisa jadi rumah sakit lain, sekolah anak Anda, kampus, yayasan sosial, lembaga nirlaba lainnya. Coba perhatiin, gimana biaya dikelola di sana, gimana konsep nilai atau hasil itu didefinisiin sama orang-orang beda di dalamnya, apa efisiensi itu selalu jadi prioritas utama, atau jangan-jangan ada pertimbangan lain, tradisi, politik internal, zona nyaman, yang malah lebih dominan. Pertanyaan bagus buat observasi sekitar kita. Dan ini sebagai pemikiran penutup aja nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut. Kalau kita ingat resistensi kuat yang digambarin Dr. Bernauer tadi, padahal solusi Linda kelihatannya logis banget dan nguntungin. Iya. Mungkinkah ada sesuatu di struktur tata kelola atau governance-nya dan di dinamika hubungan antar stakeholder di beberapa organisasi non-profit yang secara inheren malah jadi penghambat besar buat ngendaliin biaya dan ningkatin efisiensi? Jadi masalahnya di sistemnya gitu. Bisa jadi, kalau emang struktur dan dinamikanya itu sendiri yang jadi masalah, kira-kira intervensi kayak apa ya dari dalam atau dari luar yang bisa mutus siklus resistensi itu? Yang bisa dorong adopsi praktek lebih baik, tapi tanpa ngorbanin misi inti organisasinya. Wah, pertanyaan yang dalam dan relevan banget ya buat dipikirin. Nggak cuma buat yang kerja di non-profit, tapi buat kita semua sebagai pengguna layanan atau masyarakat. Betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.